Mendengar gemuruh genderang yang khas dari pasukan elit Ottoman, boleh jadi akan membuat ketar-ketir hati musuh di medan perang. Ialah Janissary, angkatan bersenjata elit Kekaisaran Ottoman yang paling ditakuti di Eropa dan sekitarnya selama berabad-abad. Selama akhir abad pertengahan, Janissary muncul sebagai salah satu kekuatan militer paling kuat di dunia. Janissary adalah pejuang paling terlatih yang pernah dilihat Eropa dan Timur Tengah sejak zaman Kekaisaran Romawi. Jumlah mereka mencapai 200.000 tentara. Setiap orang dari mereka telah dipersiapkan sejak usia dini untuk membela kepentingan politik Kekaisaran Ottoman yang sedang berkembang. Sebagian besar prajurit diambil dari rumah tangga Kristen di usia muda, masuk Islam, dan kemudian dipaksa berlatih selama bertahun-tahun. Janissary hanya setia kepada Sultan. Meskipun pada dasarnya mereka diperbudak, tetapi mereka mendapat kompensasi yang baik berupa layanan. Akan tetapi, militer Janissary mungkin juga memastikan bahwa pengaruh politik mereka akan terus menjadi ancaman bagi kekuasaan Sultan sendiri. Inilah yang akhirnya menyebabkan pembubaran pasukan elit serta diikuti pemberontakan massal di awal abad ke-19. Asal-usul Janissary. Sejarah Janissary dimulai pada abad ke-14, ketika Kesultanan Utsmaniyah menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Kerajaan Islam itu didirikan sekitar tahun 1299 oleh seorang pemimpin suku Turki dari Anatolia bernama Osman pertama. Di bawah kepemimpinan penerusnya, wilayah Kekaisaran Ottoman segera membentang dari sebagian Asia sampai ke Afrika Utara. Di antara penerus Osman adalah Sultan Murad pertama yang memerintah kekaisaran dari tahun 1362 hingga 1389. Dikutip dari BBC, di bawah pemerintahannya sistem pajak darah yang dikenal sebagai devshime atau pengumpulan dipungut di wilayah Kristen yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Pajak itu melibatkan otoritas Ottoman untuk mengambil anak laki-laki Kristen berusia 8 tahun dari orang tua mereka, terutama keluarga di Balkan, untuk bekerja sebagai budak. Sementara banyak keluarga Kristen berusaha agar putra mereka tidak dibawa pergi oleh Ottoman melalui cara apapun yang memungkinkan. Namun, didapati beberapa keluarga, terutama keluarga miskin, justru menginginkan agar anak-anak mereka direkrut. Jika anak laki-laki mereka terpilih menjadi Janissary, mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk hidup bebas dari kemiskinan dan kerja paksa. Mungkin benar, nyatanya banyak Janissary menjadi sangat kaya. Kehidupan Janissary dalam Kekaisaran Ottoman tidak hanya sekedar cabang khusus korps militer, mereka juga memegang kekuasaan politik. Oleh karena itu, anggota korps ini menikmati sejumlah keistimewaan, seperti status khusus dalam masyarakat Ottoman, gaji yang dibayar, hadiah dari istana, dan bahkan pengaruh politik. Memang, tidak seperti kelas budak lain yang dikumpulkan melalui sistem devshime, Janissary menikmati status sebagai orang bebas dan dianggap putra sultan. Pejuang terbaik biasanya diberi penghargaan dengan promosi melalui pangkat militer dan terkadang mendapat posisi politik di kekaisaran. Sebagai imbalan atas hak istimewa ini, anggota Janissary Ottoman diharapkan untuk masuk Islam, menjalani kehidupan selibat, dan berkomitmen penuh kepada Sultan. Janissary adalah puncak kejayaan Kekaisaran Ottoman, mengalahkan musuh-musuh Kristen kerajaan dalam pertempuran. Seringkali kehebatannya mengejutkan. Ketika Sultan Mehmed II merebut Konstantinopel dari Bizantium pada tahun 1453, Janissary memainkan peran penting dalam penaklukan tersebut. Mereka adalah pasukan modern
Jauh sebelum Eropa bersatu, kata Virginia H. Axon, Profesor Emeritus Sejarah di Universitas McMaster, Kanada, kepada Atlas Obscura. Eropa masih berkeliaran dengan satria dan kuda yang hebat, besar, dan berat. Pada awal abad ke-16, pasukan Janisari telah mencapai sekitar 20.000 tentara, dan jumlah itu terus bertambah. Kiprah Janisari. Begitu seorang anak dibawa oleh otoritas Ottoman, disunat dan masuk Islam, mereka segera menjalani pelatihan tempur yang intensif untuk menjadi bagian dari Janisari. Janisari terutama dikenal dengan keterampilan memanahnya, tetapi prajurit mereka juga ahli dalam pertarungan tangan kosong. Ini adalah kombinasi yang menyeramkan untuk melengkapi artileri canggih Kekaisaran Ottoman. Seragam pertempuran pasukan Janisari tergolong tipis dibandingkan dengan pasukan lawan yang umumnya menggunakan baju besi berat. Hal ini menguntungkan mereka cekatan bermanuver di sekitar lawan. Selain peran mereka dalam jatuhnya Konstantinopel, Janisari mengalahkan banyak musuh Kekaisaran Ottoman lainnya. Mungkin, momen terbesar dalam sejarah militer mereka adalah pertempuran Mohacs pada tahun 1526, di mana mereka menghancurkan seluruh kavaleri Hungaria dan membunuh Raja Hungaria Louis II. Kepala seluruh korps Janisari adalah Yenisei Agassi atau Aga Janisari yang dianggap sebagai pejabat tinggi istana. Anggota terkuat sering naik pangkat dan mengisi posisi birokrasi yang lebih tinggi. Ketika Janisari Ottoman tidak memerangi musuh di garis depan, mereka diketahui berkumpul di kedai kopi sekitar kota. Atau mereka akan berkumpul di sekitar panci masak besar yang dikenal sebagai kazan. Melalui kazan adalah salah satu cara untuk membentuk solidaritas di antara para prajurit. Mereka menerima bekal makanan yang melimpah dari istana, seperti hidangan pilaf dengan daging, sup, dan puding kunyit. Selama bulan suci Ramadan, pasukan akan membentuk barisan ke dapur istana yang dikenal sebagai prosesi baklava, di mana mereka akan menerima panganan sebagai hadiah dari Sultan. Menerima makanan dari Sultan melambangkan kesetiaan, namun persembahan makanan yang ditolak adalah tanda masalah. Jika Janisari ragu-ragu menerima makanan dari Sultan, itu menandakan dimulainya pemberontakan. Dan jika mereka membalik kazan, mereka akan memberontak. Ada beberapa pemberontakan Janisari sepanjang sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1622, Osman II yang berencana membongkar Janisari dibunuh oleh tentara elit setelah dia melarang mereka mengunjungi kedai kopi yang sering mereka kunjungi. Juga pada tahun 1807, Sultan Selim III digulingkan oleh Janisari ketika dia mencoba memodernisasi tentara. Namun, kekuatan politik mereka tidak akan bertahan selamanya. Kehancuran Janisari. Bak pisau bermata dua, Janisari adalah kekuatan kekaisaran sekaligus ancaman bagi kekuasaan sultan itu sendiri. Pengaruh politik Janisari mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Divsime dihapuskan pada tahun 1638, dan keanggotaan pasukan elit didiversifikasi melalui reformasi yang memungkinkan Muslim Turki untuk bergabung. Terlepas dari pertumbuhan jumlah mereka yang sangat besar selama berabad-abad, kecakapan tempur Janisari mendapat pukulan besar karena kriteria perekrutan kelompok yang dilonggarkan, seperti penghapusan aturan selibat. Kemunduran Janisari yang lambat mencapai puncaknya pada tahun 1826 di bawah pemerintahan Sultan Mahmud II. Sultan ingin menerapkan perubahan modern pada pasukan militernya yang ditolak oleh tentara Janisari. Untuk mengungkapkan protes mereka, Janisari membalikan kuali Sultan pada tanggal 15 Juni, menandakan bahwa pemberontakan sedang terjadi. Namun,
Sultan Mahmud II mengantisipasi perlawanan Janisari sudah selangkah lebih maju. Dia menggunakan artileri kuat Kesultanan Utsmaniyah untuk menembak ke arah barak mereka dan menumpas mereka di jalan-jalan Istanbul, menurut Aksan. Orang-orang yang selamat dari pembantaian itu diasingkan atau dieksekusi, menandai berakhirnya Janisari yang tangguh.